suhunya di sini 36,8 juga. Ya, baik Bapak, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan antropometri ya Pak. Berat badannya boleh ditimbang. Bapak lurus ya, tangannya di pinggir, pandangannya ke depan. Nih, Bapak di sini berada di angka 87,6. Tadi tinggi badan sudah ya Pak di depan. Untuk hasilnya 171. Nah, untuk IMT-nya setelah saya hitung di sini berada pada angka 29. Lalu untuk lingkar pinggangnya Pak, punten. Tadi sudah ya Pak di depan juga. Untuk lingkar pinggangnya berada di angka 96. Kemudian Bapak di sini saya akan menghitung tinggi lutut Pak. Ini di angka 50 ya Pak. Baik Bapak, jika dikalikan ke sini baik Bapak, setelah saya kalikan 1,934 dikali 50 ditambah 9,38 hasilnya 163,08 ya Pak untuk tinggi lutut Bapak. Kemudian di sini kita akan melakukan screening Bapak mengenai pemeriksaan kognitif. Jadi pemeriksaan kognitif ini merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kendala atau tidak dalam proses Bapak mencari informasi. Nah, Bapak boleh mengingat kata-kata yang saya akan sebutkan ya Pak. Di sini ada 3 kata. Bapak boleh ulang ya Pak tiap katanya. Ada desa, dapur, bayi. Desa, dapur, bayi. Nah, Bapak setelah tes kedua kita akan menggambar jam. Bapak di sini boleh gambar jalan, lalu nanti buat angka seperti jamnya ya Pak dari 1 sampai 12. Bapak sekarang boleh gambar jarum jam di angka 11 lebih 10. Lebih 10. Ya. Bapak untuk pembuatan jam itu sudah benar ya Pak. Sekarang Bapak boleh kembali mengucapkan kata-kata yang tadi saya ucapkan dan juga Bapak yang Bapak ingat. Desa, bayi, dapur. Baik, Bapak pada hasilnya Bapak dalam mengulang ketiga katanya tidak ada kesalahan, hanya terdapat untuk ketiganya hanya terdapat urutannya saja, tapi untuk semuanya benar dan juga tidak ada kesalahan dalam pembuatan jam, sehingga skornya juga 0, maka skor Bapak ini 2. Hasilnya 2. Bapak untuk menggambar jam ini hasilnya 2 poin, dan juga Bapak untuk katanya juga ini 3 poin ya Pak, sehingga hasilnya 5, maka menunjukkan tidak ada gangguan kognitif. Nah Bapak, selain itu kita akan melakukan pemeriksaan SPPB ya Pak. Kita akan memenuhi formnya terlebih dahulu. Nah Bapak, di sini kita akan Bapak boleh berdiri. Testing itu Bapak Bapak boleh berdiri, mungkin menghadap ke saya. Jadi tesnya itu kaki Bapak itu sejajar. Nah, kita lihat Bapak cukup kuat nggak Pak bertahan selama 10 detik. Di sini Bapak sudah bertahan 10 detik ya Pak. Selanjutnya Bapak kakinya itu boleh ditukar jadi seperti ini ya, betul. Kita lihat apakah sudah bertahan 10 detik. Baik Bapak di sini sudah bertahan 10 detik. Kemudian Bapak berdirinya tandem ya Pak, jadi satu ya kaki di depan, betul. Kita hitung ya Pak. Oke. Selama 10 detik juga. Bapak di sini ketiganya mampu bertahan selama 10 detik ya Pak. Kemudian sekarang Bapak saya minta untuk berjalan 4 meter ya Pak keluar. Nanti kita hitung berapa lama Bapak berjalan. Ya. Baik Bapak, tadi
tadi Bapak setelah saya hitung waktunya itu di 10,5 detik ya Pak, kurang dari 11. Nah Bapak pemeriksaan yang ketiga di sini Bapak boleh berduduk. Nah di mana Bapak ini duduk dan berdiri dari kursi selama 5 kali dan tangannya di dada ya Pak, boleh disilang selama 5 kali. Bapak silakan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dek Bapak. Jadi di sini untuk semua totalnya Bapak untuk tadi berdiri berdampingan semi tandem dan tandem itu hasilnya 4 poin. Tes kecepatan berjalannya juga 4 meter itu kurang dari 5 detik ya Pak. Tadi saya salah menyebutkan Bapak 4 poin juga. Di sini tes tadi hasilnya 10,5 poin berarti 1 poin, dan ini tes berdiri dari kursinya juga kurang dari 11 detik berarti 4 poin. 8, 9, 10 Bapak dalam angka 10 berarti mobilitasnya normal ya Pak. Nah kalau begitu kita akan tes ke selanjutnya Bapak. Di sini adalah pemeriksaan MNASF untuk mengkaji screening nutrisi Bapak. Mungkin apakah ada permasalahan malnutrisi atau tidak. Bapak dalam 3 bulan terakhir apakah mungkin Bapak ada hilang nafsu makan atau mungkin masalah pencernaan atau sulit menelan atau mengunyah? Masih biasa aja. Bisa aja biasa aja berarti Pak. Kalau penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir Pak? Nggak ada. Kemudian kalau mobilitas Bapak apakah harus berbaring di tempat tidur atau pakai kursi roda atau bisa keluar dari rumah tanpa hal tersebut gitu? Ya bisa berjalan. Bisa jalan keluar rumah juga. Oke, kalau misalkan dalam 3 bulan ini apakah Bapak mengalami stres psikologis atau penyakit akut gitu? Ini dok ada apa ya? Diabetes dok. Oh diabetes. Sudah berapa lama Pak itu diabetesnya? Udah dari 10 tahun ini. 10 tahun. Baik, kalau begitu selain itu Bapak apakah ada sering merasa sedih atau sering lupa mungkin akhir-akhir ini gitu? Enggak dok. Ada. Berarti untuk IMT tadi Bapak di angka 9,1 ya Pak. Di sini untuk skornya tadi 2, 5, 10, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ya Pak. 14 Pak, punten. Maksud saya Bapak skornya itu lebih dari 12 berarti normal dan tidak beresiko sehingga tidak perlu melengkapi pengkajian ya Pak. Kalau begitu di sini saya melakukan screening rapuh Pak untuk bertanya tentang aktivitas Bapak. Pertama-tama apakah Bapak kalau jalan sendiri ini nggak pakai alat bantu atau misalkan untuk naik tangga sekitar 10 tangga ada kesulitan nggak Pak naik turun tangganya? Kalau naik turun tangga ada dok. Ada. Kalau dalam sekitar 4 minggu terakhir ini Bapak ada merasa kelelahan nggak? Ada dok. Ada. Itu kayak kadang-kadang atau sepanjang waktu gitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, kalau gitu apakah Bapak dari dokter itu pernah mengatakan kepada Bapak tentang penyakit seperti diabetes, kanker, hipertensi, penyakit paru, serangan jantung atau nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke gitu Pak? Penyakit ginjal? Diabetes dok. Diabetes saja. Baik, kalau begitu kalau Bapak berjalan apakah ada usaha sendiri Pak tanpa bantuan berjalan atau ada kesulitan gitu kalau jalan 1-200 meter? Enggak ada. Nggak ada. Bapak kalau mengenakan baju berat badan Bapak tanpa mengenakan baju atau alas kaki itu berapa Pak? Apakah ada mengalami kehilangan berat badan saat mengenakan baju tanpa alas kaki? Lupa dok. Baik Bapak, di sini untuk hasilnya satu ya Pak. Di sini ada sindroma prakerapuhan atau pre-pregnancy syndrome.
bagian yang kiri terlebih dahulu. Tes ini untuk melihat apakah ada kehilangan pendengaran atau kesulitan. Apakah sebelumnya Bapak ada kehilangan pendengaran atau sulit mendengar nggak Pak? Nggak ada. Baik, di sini saya sudah pastikan kondisi ruangannya tidak berisik dan juga kondusif. Kemudian setelah itu setelah berdiri satu lengan, kita akan tutup telinga. Bapak punten ya Pak. Di sini dengan jari dan usap bagian rambut dengan gerakan memutar untuk mencegah suara merambat ke telinga yang tidak dites. Bapak boleh ucapkan kembali kata-kata saya Pak, dari huruf dan angka yang berbeda, seperti baik Bapak. Kalau gitu kita akan lakukan hal di baik untuk mengetes yang kiri, kita akan tutup bagian yang kanan ya Pak. Baik ya Pak. Untuk hasil keduanya saya simpulkan terlebih dahulu. Bapak di sini untuk hasilnya tadi dapat mengulangi 3 kata dan dapat mendengar dengan jelas, maka kemungkinan Bapak memiliki pendengaran yang normal. Nah, selanjutnya Bapak di sini kita akan melakukan pemeriksaan screening gejala depresi. Untuk gejala depresi ini kita akan saya akan bertanya terkait perasaan Bapak dalam 2 minggu belakang. Apakah Bapak merasa cukup puas dengan hidup Bapak? Biasa aja. Oke, baik. Kalau bosan sering nggak Pak? Sering. Kalau merasa nggak berdaya gitu Pak? Nggak ada. Kalau merasa nggak berharga gitu Pak? Merasa nggak ada. Baik Bapak, di sini Bapak ada interpretasinya itu ada satu jawabannya dia, berarti ada kemungkinan depresi. Tapi ini tidak perlu pengkajian lebih lanjut ya Pak, karena hasilnya masih 1 skornya. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa status fungsional Bapak ya Pak. Untuk status fungsional ini saya akan menanyakan aktivitas Bapak sehari-hari. Saya izin bertanya dulu ya Pak, punten. Pertama, mohon maaf tentang buang air besar Bapak. Kalau saya boleh tahu, Bapak pada saat buang air besar apakah butuh mungkin obat pencahar atau misalkan rutin minum obat kayak gitu Pak? Nggak ada obat tambahan gitu ya Pak. Baik, kalau begitu untuk buang air kecil Bapak, apakah mungkin pernah terasa sekali seperti gak bisa ditahan atau malah harus pakai alat bantu kayak pasang kateter, atau biasa aja Pak normal? Kalau begitu normal ya Pak. Kalau misalkan membersihkan diri gitu, kayak cuci baju, cuci wajah, sikat rambut, cukur kumis atau sikat gigi, Bapak butuh pertolongan orang lain nggak atau bisa sendiri? Saya sendiri. Sendiri. Kalau ke WC gitu Pak, kayak keluar masuk WC, melepas atau pakai celana, nyiram Sendiri. sendiri. Kalau makan minum harus perlu pertolongan orang nggak? Enggak. Kalau bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, apakah Bapak pakai kursi roda? Tidak, berarti udah bisa sendiri ya Pak. Kalau berjalan di tempat rata bisa nggak Pak? Bisa. Kalau misalkan Bapak berpakaian kayak pasang tali sepatu, mengencangkan sabuk, bisa nggak Pak? Bisa sendiri. Oke. Kalau naik turun tangga Pak? Bisa sendiri. Bisa. Kalau mandi Pak? Bisa sendiri. Oke ya Pak, di sini kita hasilnya jumlahkan terlebih dahulu. Di sini hasilnya berada pada 20 ya Pak. Berarti Bapak untuk penilaian adelannya itu dalam kategori mandiri. Untuk selanjutnya di sini ada pemeriksaan SARS-CoV. Ini tuh untuk melihat bagaimana kekuatan atau kemampuan Bapak dalam bergerak tanpa atau koordinasi. Nah, sehari-hari Bapak bisa nggak bawa benda yang beratnya misalkan 5 kilo, kayak galon beras? Masih bisa. Kalau misalkan untuk melintasi ruangan dari sudut ke sudut lainnya gitu Pak, apakah butuh bantuan dari orang lain? Sendiri. Kalau misalkan pindah nih dari kursi ke tempat tidur atau sebaliknya, ada kesulitan nggak Pak? Enggak. Masih bergerak kayak biasa ya Pak? Kalau naik turun tangga nih Pak, misalkan sekolah naik tangga, ada rasa capek gitu Pak? Apa atau susah? Ada. Nah, kalau dalam 1 tahun terakhir ini, punten Pak, apakah ada
ada sedikit kendala ya Pak pada ingatan atau pada pendengaran, jadi ada kesulitan untuk mengulang beberapa kata yang sudah lewat waktunya. Nah mungkin membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti saya akan informasikan lebih jelas ya Pak di pertemuan berikutnya. Apakah ada yang Bapak ingin